Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam sorga, kami berterima kasih berkat Tuhan kami sudah rasakan sepanjang hari ini. Malam ini kami datang kembali kepadamu, menyembah Engkau di mezbah keluarga kami. Tuhan kiranya mengurapi kami supaya pelajaran ini benar-benar menuntun kami lebih dekat dan lebih setia kepadamu. Berkati juga seluruh pemirsa. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 8 Juni 2023 dengan judul Yesus satu-satunya perantara kita. Bacalah Wahyu 13 ayat 4 dan 5. Ayat 4 katakan, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Tanda pengenal apakah dari kuasa binatang yang kita temukan dalam ayat-ayat ini? Binatang Wahyu adalah kekuatan agama murtad yang bangkit dari Roma kafir dan tumbuh menjadi sistem penyembahan di seluruh dunia. Menurut Wahyu 13 ayat 5, itu adalah kuasa yang menghujat. Dalam perjanjian baru, penghujatan adalah menyamakan yang dilakukan dengan menganggap sama seperti hak istimewa dan hak prerogatif Allah. Bacalah Lukas 5 ayat 18 sampai 26 dan Yohanes 10 ayat 33. Lukas 5 ayat 18 sampai 26, ayat 18 katakan, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ayat 19, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat 22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Ayat 23. Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia, kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 25, dan ketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya, sambil memuliakan Allah. Ayat 26. Semua orang itu takjub
lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Yohanes 10 ayat 33 berkata, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Apakah dua aspek penghujatan yang diidentifikasi oleh ayat-ayat ini? Yesus dituduh menghujat oleh para pemimpin. Dalam kasus Yesus, tuduhan itu tidak adil karena dia memiliki semua kuasa dan hak prerogatif Allah, termasuk hak untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu karena Yesus adalah Tuhan. Atau seperti yang dia nyatakan dengan sangat kuat. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 14 ayat 9. Sementara itu, 1 Timotius 2 ayat 5 katakan, mengajarkan bahwa ada satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Sebaliknya, Gereja Roma mengajarkan bahwa imam adalah perantara antara Allah dan manusia berdosa. Tetapi karena iman sendiri adalah manusia berdosa, ia tidak dapat menjadi perantara kita karena ia juga membutuhkan seorang perantara. Penghujatan juga didefinisikan sebagai klaim seseorang sebagai Tuhan atau berdiri di tempat Tuhan. Berikut ini dua pernyataan dari sumber resmi Gereja Roma. Paus sangat bermartabat dan sangat diagungkan sehingga dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah di bumi. Ini di dalam buku Lucius Ferraris Papa artikel 2 dalam bukunya Prompta Bibliotheca yang ditulis tahun 1763 jilid 6 halaman 25 sampai 29. Dan Paulus Leo ke-13 mengatakan kami atau para paus memegang di bumi ini posisi Allah yang maha kuasa. Itu tertulis di The Great Encyclical Letter of Pope Leo 13. Ditulis di New York Benziger tahun 1903 di halaman 193. Klaim-klaim ini menjadi lebih relevan ketika kita memahami bahwa kata anti seperti dalam antikristus tidak selalu berarti melawan, tetapi juga bisa berarti menggantikan. Oleh karena itu, antikristus juga berarti menggantikan Kristus, berbicara tentang penghujatan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk belajar. Biarlah dengan tuntunan-Mu kami lebih mengerti, dan dengan tuntunan-Mu kami boleh melakukan. Dan biarlah Tuhan berkati kami, berkati pemirsa, supaya kami bersama-sama untuk menyembah Engkau dan memuliakan Engkau saja. Lindungi kami malam ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.